Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada materi kali ini pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang perulangan atau looping. Jadi kalau kita di dasar pemrograman di semester awal kemarin kita juga sudah mengenal apa itu perulangan Nah, di pemrograman berorientasi objek juga ada yang namanya perulangan atau looping Ini outline materi kita. Yang pertama adalah definisi dan konsep perulangan, kemudian perulangan counted loop atau perulangan yang jumlahnya terhitung atau tentu atau ditentukan atau terbatas Contohnya di sini ada for dan for each. Kemudian ada juga yang uncounted loop. Artinya jumlah perulangan tidak terhitung atau tidak tentu. Di sini nanti ada while dan do while. Kemudian ada juga nested loop. Nested loop ini nanti perulangan di dalam perulangan atau perulangan yang bersarang seperti di dasar pemrograman jadi hampir mirip gitu Misal gini, apa yang kita lakukan ketika kita ingin menyuruh komputer untuk melakukan sesuatu aktivitas yang berulang dan berulangnya itu banyak, misalkan 1000, 10.000 kali gitu. Kalau misal hanya sebanyak 5 kali saja, kita bisa menuliskannya sebanyak 5 kali gitu atau misalkan 2 kali, perulangan 2 kali, kita tinggal menuliskan 2 kali atau 2 baris gitu Kalau 5 kali berarti 5 baris. Tapi masalahnya adalah ketika datanya sudah banyak yang ingin kita tampilkan atau ingin kita akses, misalkan 1000 kali gitu ini akan memakan waktu, tenaga, dan effort gitu Jadi tidak efektif dan tidak efisien kalau kita menuliskan sebanyak 1000 baris gitu Jadi bisa dibayangkan kita menuliskan 1000 baris program secara manual, karena ada kemungkinan error dalam penulisan atau human error gitu itu mungkin terjadi, sehingga hal itu dihindari. Maka kita perlu yang namanya perulangan Nah, untuk itu kita perlu perulangan. Adapun flowchartnya atau cara kerja dari perulangan adalah seperti ini di sebelah kanan Ini source-nya dari Petani Kode Jadi kalian bisa cek di Petani Kode juga. Jadi diawali dengan mulai, kemudian ulangi. Ini adalah pertanyaan, ulangi ya atau tidak gitu Kalau tidak berarti selesai, kalau iya maka di sini ada blok kode program yang akan diulang. Kemudian lanjut, kemudian balik lagi ditanya ulangi lagi enggak gitu Kalau ulangi, ini dieksekusi lagi. Kalau sudah selesai, misalkan tidak diulangi lagi, sudah selesai gitu berarti menuju ke selesai warna merah ini gitu Kemudian macam-macam perulangan ada banyak Ada for each, while, do while gitu For dan for each ini termasuk pada counted loop biasanya gitu Kemudian yang while dan do while termasuk pada uncounted loop. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, counted loop. Counted loop seperti namanya, perulangan yang memiliki jumlah perulangan yang terhitung atau dapat terhitung, dapat dihitung atau terbatas. Apanya yang terbatas, apanya yang bisa dihitung? Jumlah data yang ingin diulang itu yang terbatas Nah, seperti yang diagram ini yang termasuk counted loop adalah for dan
for each gitu ya. Kalau di DAS Pro kemarin kita for ya, kalau for each kita nggak mempelajari itu, kita mempelajari yang for gitu ya. Dan secara umum bentuknya atau sintaksnya sama ya, untuk for. Kemudian for each nanti akan kita bahas juga di sini. Kemudian ada lagi uncounted loop ya, kebalikan dari counted loop, yaitu perulangan yang tidak memiliki jumlah perulangan yang tidak terhitung atau tidak tentu ya. Artinya jumlah data yang ingin di loop atau diulang itu tidak jelas gitu ya, maka dikatakan uncounted loop. Yang termasuk uncounted loop adalah while dan do while. Baik, kita masuk ke for loop ya, seperti umum ya, seperti umumnya gitu ya. Loop for di sini bentuknya adalah seperti ini. For kemudian kurung buka, kemudian di sini ada variable untuk counternya. Di sini adalah integer dimulai dari 0, kemudian ini adalah batasannya kurang dari 10, artinya blok kode yang ada di sini akan diulang sebanyak berapa kali? 11 kali ya. Karena dimulai dari 0 di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa 10 ikut? Karena di sini ada tanda sama dengan gitu ya. Dan di sini ada counternya. Di sini adalah plus ya, jadi 0, kemudian plus 1, 1, plus 1, 2, plus 1, 3, seterusnya sampai dengan 10 gitu ya. Kemudian dimulai dengan atau diapit ya, blok kodenya diawali dengan kurung kurawal buka dan ditutup dengan kurung kurawal tutup ya. For-nya ini kurung biasa ya. Kemudian untuk melakukan atau menjalankan blok kode yang ingin diulang ini pakai kurung kurawal ya. Jadi ini silakan diingat-ingat ya. Nah, ini ada contohnya nih, contoh programnya. Misalkan ingin menampilkan bintang gitu ya. Bintang. Di sini for integer i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sama dengan 5, i plus plus, kemudian lakukan print out bintang ini gitu ya. Jadi bintang ini akan dieksekusi sebanyak 6 kali ya, karena dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini munculnya seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6 baris gitu ya. Ada 6 output yang ditampilkan di sini. Ya, ini maaf ya, ini 6 harusnya, bukan 5 ya, 6. Karena dimulai dari 0 sampai dengan 5 gitu ya. Contoh lainnya ya, ini mengulang angka 0 sampai dengan 10 gitu ya. Ini outputnya seperti ini ya. Di sini karena i ini ada variabelnya di sini ya, dimulai dari 0, kemudian plus 1 dari, kemudian jadi 1, plus 1 jadi 2, plus 1 jadi 3, dan seterusnya sampai 10 gitu ya. Maka akan menghasilkan output angka berurutan dari kiri ke kanan, dimulai dari 0 sampai dengan 10. Ya, perhatikan kode di atas ini ya. Kode yang sebelumnya yang di atas ini kita pakainya system.out.println ya. Print ada ln-nya di sini. Kemudian di sini tidak ada ln-nya. Masih ingat kan perbedaan apa itu print dan print ln? Ya, betul sekali. Jadi kalau print hanya print saja, tidak ada ln-nya, dia akan langsung meneruskan di baris yang sama gitu ya. Tapi kalau print line ini adalah artinya menampilkan sekali ini gitu, sekali satu baris ini ditampilkan, kemudian untuk looping selanjutnya akan ganti baris ke baris selanjutnya gitu ya. Karena print line ini artinya
ganti baris gitu ya, seperti enter lah gitu ya. Seperti ini contohnya, ini bintang, kemudian ini kan satu baris, kemudian loop yang kedua ganti baris lagi, loop yang ketiga ganti baris lagi, terus sampai ke 6 ini gitu ya. Kalau ini tidak ganti baris tapi langsung berjajar gitu. Kenapa di sini ada spasinya? Karena di programnya juga ada spasinya ini ya. Nah, ini yang diapit tanda petik ini ada spasinya, jadi dia berspasi. Ini ada spasinya. Tiap. Jadi ini kan bedanya print dan print line ya. Ya, ini ada quiz ya. Ya, ini silakan dicoba outputnya seperti apa, nanti silakan di share di Google Classroom ya, atau di WA Group juga boleh ya. Ini materi juga sudah saya share di Google Classroom, silahkan dibuka kembali kalau terlewat ya, atau di pause video ini di sini gitu ya. Lanjut kita ke perulangan for each. For each ini biasanya dipakai untuk menampilkan isi dari array ya. Tapi apa itu array gitu ya? Array nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi singkatnya, array itu adalah variabel yang menyimpan lebih dari satu nilai dan memiliki indeks ya. Dan biasanya array ini datanya atau elemennya adalah nilai-nilai yang memiliki tipe data yang sama, biasanya seperti itu ya. Nah, di for each seperti ini penulisannya. For, kemudian int item, ini int adalah tipe data, item ini adalah variabel, kemudian data array ya, disimpan data array. Di penjelasan bisa kita baca, variabel item akan menyimpan nilai dari array. Nah, cara bacanya adalah untuk setiap item ya, dalam data array, maka lakukan perulangan gitu ya. Jadi setiap item yang ada di dalam data array ini dia akan diulang gitu ya. Nah, contoh programnya seperti ini biar nggak bingung gitu ya. Nah, misalkan ada array seperti ini. Array sudah kita bahas di mata kuliah semester lalu gitu ya. Bisa diingat konsepnya sama gitu ya. Tapi secara umum seperti ini. Misalkan ada int angka ya. Int angka, ini ada kurung buka kurung tutup, ini kurung siku ya. Kurung siku buka dan kurung siku tutup ini menandakan dia adalah variable array, kemudian ini adalah elemen array-nya ya. 3, 1, 4, 2, 24, 12 gitu ya. Maka ketika kita menggunakan perulangan for each, maka akan seperti ini. For int x ya, dari angka gitu ya. Jadi setiap elemen x pada array angka maka tampilkan gitu ya. Maka di sini ada yang dipanggil adalah x, maka dia akan tampil x, nilainya adalah 3 ya, indeks pertama atau indeks ke-0, kemudian indeks selanjutnya adalah 1, 42, 24 dan 12 ya. Jadi outputnya akan sama dengan data array yang ada di sini gitu ya. Jadi penulisannya sangat sederhana seperti ini. Kemudian kita masuk ke perulangan while atau yang termasuk pada uncounted loop. While di sini bisa kita artikan selama gitu ya. Artinya selama kondisi memenuhi gitu ya. Selama kondisi memenuhi maka dia akan true. Jika true maka dia akan melakukan atau mengeksekusi kode blok yang ingin diulang gitu ya. Jika sudah tidak memenuhi maka selesai gitu ya. Jadi di sini penjelasannya, kondisi bisa kita isi dengan perbandingan maupun variabel boolean.
kondisi ini hanya memiliki nilai true dan false. Ya, artinya kondisi di sini adalah bernilai benar atau salah. Misalkan gini. Misalkan variabel x adalah 2. Kemudian kita kondisikan if x sama dengan 2 atau if i deh, karena x sebagai patokan gitu ya, x nya 2 misalkan. If i kurang dari sama dengan i, maka lakukan perulangan gitu ya. Misalkan i nya misalkan 1 misalkan, kemudian di plus misalkan, itu nanti akan lakukan perulangan. Nah, untuk jelasnya kita lihat contoh codingnya saja ya. Nah, ini silakan kalian bisa coba juga di program ya. Silakan dicoba kode program ini boleh di online GDB ataupun di NetBeans ya. Nah, kita misalkan apa ini ya? Ingin mengecek ya variabel ya. Di sini ada tipe data boolean running true misalkan ya. Kita inisialisasi runningnya bernilai true, kemudian counternya 0. String jawab ini akan menampung jawaban kita gitu ya. While running ya, artinya adalah selama running ini true gitu ya. Karena di sini true berarti kode program yang ada di dalam kurawal ini akan dieksekusi ya. Kemudian apakah Anda ingin keluar gitu ya, jawabannya ya atau tidak pilihannya gitu ya. Misalkan kita iya ya, pilih iya. Misalkan kita ini kan dia berupa inputan gitu ya. Ketika kita isi ya, maka running akan bernilai false. Kemudian counternya plus, counternya jadi 1. Nah, kemudian kita tampilkan Anda sudah melakukan perulangan sebanyak counter kali ya. Artinya ketika program ini dijalankan kemudian kita langsung mengisikan ya, maka outputnya adalah Anda sudah melakukan perulangan sebanyak 1 kali ya. Karena hanya 1 kali gitu ya. Karena setelah di set ya gitu ya, kita isi ya, maka running bernilai false. Karena false, dia tidak akan running lagi di sini, perulangannya langsung selesai gitu ya. Nah, ini contoh program di atas kalau dijalankan ya. Misalkan gini, apakah Anda ingin keluar? Tidak. Apakah Anda ingin keluar? Tidak. Apakah Anda ingin keluar? Tidak. Apakah Anda ingin keluar? Ya. Berarti sebanyak 4 kali gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Artinya sama saja banyaknya perulangan adalah banyaknya pertanyaan ini muncul gitu ya. Sebanyak 4 kali. Kalau kita isi tidak terus gitu ya, maka dia akan counternya akan menambah terus sampai kita mengisikan ya. Jika diisi ya, maka dia akan berubah nilai dari variable running menjadi false dan counternya akan ditampilkan sebanyak berapa kali gitu ya. Nah, selanjutnya adalah do while di sini. Hampir mirip ya seperti while, hanya ada tambahan do di sini ya. Do, lakukan gitu ya. Lakukan kode blok yang ada di sini selama kondisi memenuhi atau true gitu ya. Hampir sama. Nah, di sini pakainya do dulu ya, kemudian kerjakan kode program yang ingin diulang,
kemudian cek kondisinya gitu. Kalau kondisinya true maka dia akan do lagi, kalau dia false maka dia tidak akan do, langsung selesai gitu. Bedanya hanya itu, perbedaan do dan while ya. Ini nah di sini i dimulai dari 0, kemudian do tampilkan perolongan ke i gitu ya. Kemudian selama ya, jadi artinya lakukan output ini selama i kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Berarti ada 11 kali perulangan karena dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut pada nested loop. Jadi intinya nested loop ini adalah perulangan yang ada di dalam perulangan gitu ya. Jadi perulangan yang luar akan dieksekusi terlebih dahulu. Ketika ini memenuhi kondisinya, maka dia akan masuk pada perulangan yang kedua atau inner loop. Kemudian dicek lagi inner loop ini, dicek apakah kondisi memenuhi. Kalau memenuhi dia akan melakukan terus loop di sini. Ketika tidak memenuhi maka dia akan keluar menuju ke loop yang outer atau loop yang di luar tadi. Kemudian dicek apakah memenuhi. Kalau tidak memenuhi maka dia akan selesai. Kalau memenuhi dia akan masuk lagi ke perulangan yang di dalamnya. Begitu terus ya. Nested loop nah seperti ini ya. Ini biasanya dipakai untuk matriks 2x2 ya. Atau multidimensi juga bisa ya. Nested loop tergantung jumlah dari nestednya, jumlah dari loopnya ada berapa. Jadi bisa dipakai untuk multidimensi gitu ya. Baik, sampai di sini kalian bisa cek atau baca-baca lagi materi yang sudah saya share sebelumnya di awal kuliah, yaitu buku ya Head First Java Second Edition 2008, atau juga bisa buka di sini ya Java Notes for Professional, di sini gratis ini googlekicker.com/javabook atau agilemodeling.com, kemudian di link-link seperti ini ya. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan diskusikan di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.